Di sini saya Raya Marcella, NIM 0306211025, dosen pengampu Ibu Eva Juliana Ritonga MPD, mata kuliah Inovasi Pendidikan. Di sini saya akan membahas mengenai hakikat inovasi pendidikan. A. Pengertian hakikat inovasi pendidikan. Kata inovasi berasal dari kata Latin innovation yang berarti pembaruan dan perubahan. Kata kerjanya adalah innovo yang berarti pembaruan dan perubahan. Inovasi merupakan perubahan baru ke arah perbaikan dan perencanaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan inovasi sebagai pengenalan sesuatu yang baru, suatu penemuan baru atau gagasan, metode atau alat yang telah ada atau berbeda dari apa yang telah diketahui sebelumnya. Inovasi pendidikan adalah inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Inovasi pendidikan mencakup persoalan-persoalan yang berkaitan dengan komponen-komponen sistem pendidikan, baik pada tingkat lembaga dalam arti sempit maupun sistem pendidikan nasional dalam arti luas. Inovasi dalam dunia pendidikan dapat berupa produk, sistem, atau yang lainnya. Tergantung bagaimana menggunakan inovasi tersebut, maka dunia pendidikan akan semakin lancar dan akan membawa kemajuan. Inovasi sekolah terjadi pada sistem sekolah dengan komponen-komponen yang ada. Ini mencakup sistem persekolahan yang terdiri dari kurikulum, aturan, dan manajemen organisasi pusat sumber belajar. Selain itu, gurulah yang melakukan pembelajaran langsung di dalam kelas, sehingga yang lebih penting terjadi inovasi dalam sistem pembelajaran yang berperan adalah guru. Keberhasilan belajar terutama menjadi tanggung jawab guru. Inovasi pendidikan adalah suatu ide, objek, atau metode yang dirasakan atau dinikmati sebagai suatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat dalam bentuk pembalikan atau new discovery atau penemuan atau newly found people. Mendengar kata inovasi, yang terlintas di pikiran kita adalah suatu terobosan baru sebagai pembaruan berbagai hal yang sudah ada, sehingga tak jarang inovasi dikaitkan dengan modernisasi. Pembaruan dan inovasi, keduanya mengandung makna sesuatu yang memiliki sentuhan hal baru atau lain daripada sebelumnya. Pada dasarnya, inovasi merupakan sebuah ide, metode maupun produk yang memiliki unsur kebaruan, baik merupakan hasil invensi maupun hasil dari sebuah discovery. Dengan demikian, inovasi dapat diartikan usaha menemukan benda yang baru dengan jalan melakukan kegiatan atau usaha atau invention dan discovery. Untuk mengenal lebih jauh tentang pengertian inovasi pendidikan, perlu kita kaji definisi dari inovasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut. 1. Menurut Rusdiana, mendefinisikan inovasi sebagai sebuah ide, tindakan, atau produk baru oleh seseorang dan tingkat kebaharuannya bersifat relatif. 2. Rogers menjelaskan inovasi adalah suatu ide, praktek, atau objek yang dipandang baru oleh individu atau kelompok yang mengaplikasikannya. Yang ketiga, Matthew B. Miles menerangkan bahwa inovasi adalah salah satu spesies dari genes atau perubahan, secara umum didefinisikan sebagai perubahan spesifik, baru, dan disengaja yang dianggap lebih efektif dalam mencapai tujuan sistem. Dalam dunia pendidikan, inovasi ditunjukkan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari satuan pendidikan sampai pengampu kebijakan pendidikan. Inovasi pendidikan didefinisikan sebagai terobosan baik dalam hal ide, kebijakan, produk, metode baru, atau modifikasi dari sebelumnya yang berfungsi untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi dalam dunia pendidikan. B. Tujuan inovasi pendidikan dan cara-cara pencapaiannya. Menurut Hamid Zoyo, tujuan utama inovasi adalah meningkatkan sumber-sumber tenaga, uang, dan sarana termasuk struktur dan prosedur
prosedur organisasi. Tujuan inovasi pendidikan adalah meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas sarana serta jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan sebesar-besarnya atau menurut kriteria kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan pembangunan dengan menggunakan sumber tenaga, uang, alat, dan waktu dalam jumlah yang sekecil-kecilnya. Secara sistematis, arah tujuan inovasi pendidikan Indonesia adalah 1. Mengejar berbagai ketinggalan dari berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pada akhirnya pendidikan di Indonesia semakin berjalan sejajar dengan berbagai kemajuan tersebut. 2. Mengusahakan terselenggarakannya pendidikan di setiap jenis, jalur, dan jenjang yang dapat melayani setiap warga negara secara merata dan adil. 3. Mereformasi sistem pendidikan Indonesia yang lebih efisien dan efektif, menghargai kebudayaan nasional, lancar dan sempurnanya sistem informasi kebijakan, mengokohkan identitas dan kesadaran nasional, menumbuhkan gemar belajar, menarik perhatian peserta didik. Cara pencapaian inovasi tersebut bisa dilakukan melalui integrasi teknologi dalam pembelajaran, pengembangan metode pengajaran yang interaktif, serta peningkatan pelatihan guru untuk mendukung pendekatan pembelajaran baru. Selain itu, kolaborasi antara lembaga pendidikan, industri, dan komunitas dapat memperkaya pengalaman belajar siswa serta mempersiapkan mereka untuk tuntutan dunia kerja. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan. 1. Perspektif ekologi. Dari perspektif ekologi, faktor-faktor yang mendorong inovasi pendidikan melibatkan interaksi kompleks antara berbagai elemen dalam sistem pendidikan. Hal ini termaksud interaksi antara guru, peserta didik, keluarga, dan sekolah. Faktor-faktor seperti budaya, nilai, dan norma yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi inovasi pendidikan. Dalam perspektif ekologi, faktor-faktor yang mendorong inovasi pendidikan dapat dipahami sebagai interaksi kompleks antara berbagai elemen dan dalam ekosistem pendidikan. Kedua, perspektif psikologi. Perspektif psikologi menjelaskan faktor-faktor yang mendorong inovasi pendidikan, meliputi pemahaman tentang bagaimana peserta didik belajar dan berkembang. Pendekatannya yang berpusat pada peserta didik mengaku keberagaman individual peserta didik, baik dari segi gaya belajar, kebutuhan kognitif, maupun perkembangan sosial dan emosional. Inovasi pendidikan dapat berfokus pada penggunaan strategi dan metode pembelajaran yang beragam, yang memungkinkan peserta didik untuk berpartisipasi aktif, membangun pengetahuan mereka sendiri, dan memotivasi pembelajaran yang berarti. Terdapat beberapa faktor yang mendorong inovasi pendidikan dengan melibatkan aspek-aspek psikologis dalam proses pembelajaran. Pertama, faktor kognitif menjadi pendorong utama inovasi pendidikan. Perkembangan ilmu kognitif telah memberikan wawasan tentang bagaimana individu memperoleh, menyimpan, dan mengolah inovasi. Kedua, faktor motivasi juga berperan penting dalam mendorong inovasi pendidikan. Teori motivasi seperti teori motivasi intrinsik dan ekstrinsik memberikan wawasan tentang bagaimana memotivasi peserta didik untuk belajar secara aktif dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran. 3. Perspektif ekonomi. Dalam perspektif ekonomi, inovasi pendidikan melibatkan pemahaman tentang hubungan antara pendidikan dan perkembangan ekonomi. Pertama, faktor globalisasi dan persaingan ekonomi yang semakin ketat menjadi pendorong utama inovasi pendidikan. Kedua, faktor pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi perhatian dalam inovasi pendidikan. Pendidikan yang berkualitas menjadi salah satu pilar utama untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Inovasi pendidikan dapat memberikan solusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperkenalkan metode pembelajaran yang efektif, teknologi yang canggih, dan kolaborasi dengan industri untuk mengembangkan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. D. Masalah-masalah terkait tentang inovasi pendidikan.
Satu, kualitas. Misalnya kurangnya jumlah pendidik, kurangnya dana terkait fasilitas dalam pendidikan, karena hal-hal tersebut sangat mempengaruhi mutu pendidikan. Dua, kuantitas. Misalnya dalam pemerataan kesempatan untuk belajar, solusinya yaitu menciptakan sistem pendidikan yang dapat menampung peserta didik dari berbagai daerah yang sebanyak-banyaknya. Ketiga, keefektifan. Dengan waktu dan dana yang sedikit, dalam hal ini pendidikan harus memperoleh hasil yang baik. Keempat, relevansi. Misalnya, belum sesuai antara materi pendidikan dan kurikulum. Mungkin sekian materi yang saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.